Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas yang masih berkaitan dengan khuddam, yaitu jenis-jenis khuddam pendamping yang bisa membuat kaya raya dan juga disegani oleh banyak orang. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa setiap manusia itu pasti didampingi oleh khuddam pendamping. Dan setiap manusia juga energi khuddamnya itu berbeda-beda. Ada orang tersebut yang energi khuddamnya itu rendah, ada yang sedang, dan juga ada yang tinggi. Tetapi sahabat-sahabat, karena di kesempatan kali ini adalah khuddam atau jenis khuddam yang bisa membuat kaya raya dan juga disegani, itu syarat mutlaknya harus energinya sudah selaras. Energi kita dengan energi khuddam itu harus sangat selaras, harus sudah klop. Jadi tidak boleh kekurang sedikit pun tidak boleh. Pokoknya itu harus selaras. Itu kalau bisa membuat kaya raya. Tetapi panjenengan juga jangan kok nanti kalau ingin kaya raya langsung mencari khuddam gitu ya. Terus panjenengan ingin mendapatkan khuddam, tidak seperti itu sahabat. Tetapi panjenengan juga dibarengi dengan ikhtiar, dengan kerja, kan gitu ya. Ibaratnya kalau khuddam kita itu adalah wasilah, perantara kita meminta kepada Tuhan. Kita anggapnya seperti itu. Jangan kok kita langsung mengharapkan kepada khuddam kita, tetapi kita meminta khuddam itu untuk perantara kepada Tuhan, untuk perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kok walaupun kita sudah mempunyai khuddam terus kita tidak mau bekerja, kita tidak mau berusaha, ya tidak seperti itu. Itu namanya itu sama juga bohong. Kita juga harus diselingi dengan ikhtiar, kita harus diselingi dengan bekerja gitu loh, supaya nanti rezekinya datangnya dari mana saja. Kan gitu ya. Lalu apa saja jenis-jenis khuddam yang bisa membuat orang tersebut itu kaya raya ataupun bisa disegani oleh banyak orang? Khuddam yang pertama atau jenis khuddam yang pertama yaitu jenis khuddam para raja. Jenis khuddam para raja ini yang dulunya khuddamnya raja-raja pada zaman dulu. Ketika zaman dulu dia sudah mengetahui wataknya raja, sudah mengetahui isi hatinya raja, sudah tahu pola pikirnya para raja. Sehingga ketika raja pada zaman dahulu itu meninggal, otomatis khuddamnya itu akan mencari orang yang akan didampingi. Tapi juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh khuddam para raja tersebut. Ya misal ada salah satu kesamaan mungkin dari pola pikir atau jiwa kepemimpinan gitu ya. Nah ketika panjenengan nanti sudah didampingi, insya Allah panjenengan pasti kalau bekerja, kalau panjenengan berusaha itu pasti akan daldel ibaratnya, maka panjenengan akan sukses, panjenengan akan kaya raya. Itu loh maksudnya. Jadi harus diimbangi dengan bekerja. Sekali lagi, ini harus diimbangi dengan bekerja. Kalau tidak bekerja, ya tidak bisa. Gitu loh ya. Itu yang pertama, yaitu khuddam para raja. Jadi panjenengan kalau memang mempunyai khuddam para raja, panjenengan berbahagialah. Karena panjenengan pasti akan dihormati oleh orang lain, akan disegani oleh orang lain, karena kewibawaan panjenengan dan karena kesuksesan panjenengan. Kemudian jenis khuddam selanjutnya yang bisa membuat pemiliknya ini kaya raya dan juga disegani, yaitu jenis khuddam
para ratu dan juga para putri. Ini sama seperti khodam para raja. Jadi ketika kita didampingi oleh khodam para ratu ataupun para putri, itu otomatis kita akan seperti karakternya raja, seperti karakternya ratu ataupun putri itu tadi. Jadi sifat dan karakter kita ini berwibawa. Sifat dan karakter kita ini luwes, sehingga kita ini akan kebawa dari sifat dan karakter para ratu itu akan bisa menyebabkan rezeki itu datang dari mana saja. Nah, ini bisa menyebabkan insya Allah panjenengan akan kaya raya dan juga disegani karena dihormati oleh banyak orang. Karena apa? Kewibawaan panjenengan, karena pribowo panjenengan, karena pribowo panjenengan yang terlalu besar. Jadi panjenengan dihormati dan juga panjenengan insya Allah akan selalu sukses dimanapun berada. Kemudian jenis-jenis khodam yang selanjutnya yang bisa membuat pemiliknya itu kaya raya dan juga disegani, yaitu jenis khodam Ratu Kidul. Ini bukan berarti Kanjeng Ratu Kidul yang mendampingi manusia gitu ya, bukan. Tetapi khodam-khodamnya, pelayan-pelayannya Ratu Kidul, dayang-dayangnya Ratu Kidul yang energinya ini hampir menyerupai, yang energinya ini atau kesaktiannya ini hampir menyerupai kesaktian dari Bunda Ratu Kidul ini yang ikut kepada manusia. Bunda Ratu Kidul ini kan juga terkenal dengan kekayaannya. Maka ketika kita didampingi oleh khodamnya, insya Allah otomatis kita juga akan menjadi kaya. Kita akan turah-turah dunia kita, harta kita akan lebih-lebih. Yaitu tadi karena kita didampingi oleh khodam Ratu Kidul. Dan ini juga akan menambah kewibawaan kita. Purbowo kita akan menjadi sangat bagus sehingga orang-orang di sekitar kita ini akan menghormati kita. Orang-orang itu akan segan kepada kita. Kemudian jenis-jenis khodam yang selanjutnya yang bisa membuat pemiliknya ini kaya raya dan juga disegani, yaitu khodam Raja Macan. Ini juga termasuk khodam yang bisa membuat pemiliknya ini kaya raya, sukses, dan juga disegani oleh banyak orang. Karena apa? Khodam Raja Macan ini, itu dulunya dia juga mempunyai pasukan. Pasukan yang sangat besar di kalangan macan, baik itu macan biasa, macan kumbang, atau macan putih. Nah, ini rajanya. Jadi dia ini sangat berwibawa sekali, sangat dihormati sekali. Makanya sifat dan karakter orang yang didampingi oleh khodam Raja Macan ini itu akan menyerupai dengan sifat dan karakter dari Raja Macan tersebut. Sehingga ketika dia dihormati banyak orang, ketika dia diuwong maka rezekinya itu akan datang dari mana saja. Rezekinya itu tidak disangka-sangka. Inilah yang menyebabkan orang yang didampingi oleh khodam Raja Macan ini akan kaya raya. Ya. Kemudian jenis-jenis khodam yang selanjutnya yang bisa membuat pemiliknya ini kaya raya dan juga disegani oleh banyak orang, yaitu adalah khodam naga. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa khodam naga itu mempunyai ciri-ciri atau mempunyai sifat dan karakter yaitu teliti dan juga cerdas dan juga wibawanya sangat besar. Nah, kalau orang yang didampingi oleh khodam naga ini pasti dia teliti, dia tidak sembarangan, dia tidak boros, dia sangat cerdas, dia bisa membelanjakan apapun. Jadi dia itu semua itu di planning, semua itu direncanakan. Nah, inilah sehingga orang itu bisa mengembangkan usahanya, bisa membuat orang tersebut itu bergelimangan harta. Karena apa? Karena ketelitiannya itu tadi. Itu ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam yang bisa membuat orang tersebut kaya. Kemudian jenis-jenis khodam yang selanjutnya yang bisa membuat pemiliknya kaya raya dan juga disegani oleh banyak orang,
yaitu khodam naga emas. Kalau orang yang didampingi oleh khodam naga emas ini, ketika dia berdagang, itu akan laris manis. Ketika dia berusaha atau pengusaha gitu ya, atau membuat usaha, itu akan berhasil. Karena kebanyakan khodam naga emas ini, dia itu akan mendampingi orang yang mempunyai jiwa pedagang dan juga pengusaha. Jadi orang yang akan didampingi ini, itu yang mempunyai jiwa itu tadi. Sehingga akan didampingi oleh khodam naga emas. Jadi orang yang didampingi naga emas ini itu akan sukses di dalam berdagang dan juga di dalam usahanya tersebut. Tuh. Kemudian jenis-jenis khodam yang selanjutnya yang bisa membuat pemiliknya ini kaya raya dan juga disegani, yaitu jenis khodam harimau putih. Orang yang didampingi oleh khodam harimau putih ini, dia itu mempunyai jiwa pemimpin yang sangat bagus. Orang tersebut itu sangat mengayomi. Orang tersebut itu akan dihormati dan juga disegani di sekelilingnya, di kelompoknya itu tadi. Bahkan dia itu akan dijadikan pemimpin di dalam kelompoknya atau di dalam lingkungannya itu tadi. Sehingga ketika dia dijadikan pemimpin, dia dipercaya orang, dia dimintai solusi, dia mintai jalan keluar, otomatis rezeki ini akan datang dari mana saja. Dan juga dia ini berwibawa, dia ini sangat berharisma gitu ya, orang yang didampingi oleh khodam harimau putih ini. Makanya ini sangat beruntung, tetapi memang tidak semua orang yang didampingi oleh khodam harimau putih ini, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa didampingi oleh khodam harimau putih ini. Jadi tidak sembarang orang gitu ya. Karena juga manfaatnya sangat besar. Kemudian jenis-jenis khodam yang selanjutnya yang bisa membuat pemiliknya ini kaya raya dan juga disegani, yaitu jenis khodam Nyi Blorong. Sama seperti halnya jenis khodam Ratu Kidul, jenis khodam Nyi Blorong ini juga sangat bagus. Karena apa? Nyi Blorong ini sangat terkenal di dunia gaib. Bahwa orang tersebut atau Nyi Blorong ini itu adalah kaya raya. Mempunyai harta yang melimpah dan bisa memberikan bantuan kepada manusia. Nah, ketika khodamnya ini ikut membantu atau mendampingi manusia, maka orang yang didamping ini juga akan kecipratan kayanya. Bukan kok langsung kaya raya ya, tetapi juga disertai dengan bekerja, disertai dengan ikhtiar. Jadi semua khodam itu tadi, itu adalah perantara atau wasilah kita kepada Tuhan. Lantaran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kok langsung kita kalau mau kaya kita mencari khodam, tidak seperti itu. Kita harus mempunyai pekerjaan, kita juga harus mempunyai usaha, kita juga harus berikhtiar gitu ya. Dan semua jenis khodam itu tadi, itu yang sudah klop, energinya sudah sinkron, energinya sudah benar-benar selaras dengan orang tersebut, sehingga orang tersebut akan bisa sukses, orang tersebut akan bisa kaya raya. Nah sahabat-sahabat, walaupun panjenengan didampingi oleh jenis-jenis khodam seperti itu, tetap panjenengan serahkan semua kepada Tuhan, sendirkan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah rajanya alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.